Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Pangestu. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani, konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Untuk menggantikan tugas UTS, karena tidak bisa dilaksanakan langsung di kampus dikarenakan adanya wabah COVID-19, maka untuk memenuhi nilai UTS, kita membuat video, khususnya pada mata kuliah digital, multimedia, dan cloud computing. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cloud storage, khususnya yaitu pada situs web YouTube. Seperti yang kita tahu, bahwa YouTube merupakan penyedia situs web berbagi video yang awalnya didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Pada YouTube, kita dapat mengunggah video, menonton video, dan mendownload video. Sehingga dapat kita hitung berapa storage yang dibutuhkan oleh YouTube untuk mengcover semua kebutuhan video yang digunakan oleh setiap user di seluruh dunia. Terhitung dapat dikatakan sekitar 65.000 file video di-upload ke YouTube setiap harinya. Sehingga dapat kita bayangkan berapa besarnya file penyimpanan yang harus dimiliki oleh YouTube untuk mengcover seluruh kebutuhan pelayanan dari setiap user di seluruh dunia itu. Pertama, kita akan membahas mengenai cloud storage. Apa itu cloud storage, bagaimana cara kerjanya, dan apa kelebihan cloud storage dibandingkan media penyimpanan dalam bentuk hardware. Cloud storage merupakan media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses datanya. Cara kerja cloud storage yaitu proses penyimpanan data ke media penyimpanan cloud storage dapat diartikan dengan mengirim salinan data kita ke penyedia layanan atau hosting melalui koneksi internet. Sehingga jika kita ingin mengakses file tersebut, kita hanya memerlukan koneksi internet untuk bisa mendapatkannya. Apa kelebihan cloud storage dibandingkan media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain? Yaitu mengenai aksesibilitas yang sangat mudah. Kita tidak perlu memerlukan hardware khusus atau apapun, kita hanya memerlukan koneksi internet untuk mendapatkan data yang kita miliki. Lalu yang kedua adalah efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kita dapat terjamin datanya, keamanan datanya jika kita menyimpan di cloud storage. Lalu, apa saja sih cloud storage yang umumnya digunakan oleh kita? Sekitar ada 10 yang saya rangkum. Yang pertama yaitu Google Drive, kedua Dropbox, yang ketiga OneDrive, yang ketiga ada Box, Mega, AdDrive, Bitcasa, SpiderOak, Tencent Weiyun, dan Kiho. Kesemua cloud storage ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun cloud storage tersebut menyediakan penyimpanan yang gratis untuk kapasitas-kapasitas tertentu. Namun, sebelum memilih cloud storage mana atau penyedia layanan mana yang akan kita pilih, perlu dipertimbangkan beberapa pertanyaan seperti seberapa besar file yang akan kita upload ke storage, dan seberapa intens kita akan menggunakannya, apakah kita ada tujuan bisnis ke depannya, dan ada permission yang dibuat oleh penyedia layanan, sehingga kita tidak bisa seenaknya mengupload file-file berukuran besar dan lain-lain. Seperti itu gambaran umum mengenai cloud storage. Lalu kita bahas lebih khusus mengenai YouTube Database Storage. Secara umum, YouTube menyimpan data-data berupa video ke dalam hard drive yang berada di warehouse pada Google Data Center. Google Data Center dibagi menurut klasifikasinya, yaitu menggunakan Google File System dan Google Bigtable. Google Data Center adalah fasilitas yang dimiliki oleh Google yang digunakan untuk layanan mereka sendiri.
yang menggabungkan sejumlah besar penyimpanan digital, terutama hard drive dan solid state drive. Node komputer yang diatur dalam lorong rak, jaringan internal dan eksternal kontrol lingkungan, terutama pendingin dan dehumidifikasi, dan perangkat lunak operasi, terutama karena menyangkut load balancing dan toleransi kesalahan. Sedangkan Google File System adalah salah satu jenis dari media penyimpanan data seperti halnya hard disk drive, flash disk, DVD-R, dan sebagainya. Bedanya, GVS menyimpan data secara terdistribusi pada komputer-komputer dalam suatu cluster. Apa itu cluster? Cluster dalam konteks ini adalah jaringan komputer yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan komputer yang namanya network, berarti komputer itu akan saling terhubung dan dapat berkomunikasi, sehingga dapat bertukar data. Berkat kemampuannya yang bisa menyimpan data secara terdistribusi ini, GVS atau Google File System bisa menyimpan data yang super besar yang tidak bisa disimpan dalam suatu hard disk paling besar sekalipun. Bagaimana arsitektur Google File System? Google File System memiliki 3 entitas utama. Yang pertama, client, master server, dan chunk server. Client yaitu pengguna, entitas yang melakukan request. Request di sini dalam arti misalkan kita membuka YouTube, kita mengklik suatu video dengan judul tertentu, maka kita melakukan aktivitas request file. Nah, dalam Google File System ini, permintaan kita akan direspon oleh master server yang memiliki informasi file-file yang kita butuhkan itu disimpan. Jika master server telah menemukannya, maka kita akan dihubungkan secara langsung kepada chunk server. Chunk server merupakan suatu sistem yang menyimpan data-data potongan yang kita miliki, yang kita request maksudnya. Nah, jadi setelah master server memberikan informasi di mana file tersebut disimpan, maka kita akan dapat berinteraksi langsung dari antara klien dengan chunk servernya itu. Nah, yang kedua dalam Google Data Center yaitu ada Google Big Table. Google Big Table merupakan penyimpanan data terdistribusi berorientasi kolom yang dibuat oleh Google Incorporation. Layanan database SQL berskala petabyte yang terkelola sepenuhnya untuk beban kerja analisis dan operasional yang besar, penyediaan dan skalaan hingga ratusan petabyte, serta mampu menangani jutaan operasi per detik dengan baik. Perubahan pada konfigurasi deployment akan berlaku seketika, sehingga tidak ada periode nonaktif selama proses konfigurasi ulang. Replika menambahkan ketersediaan yang tinggi untuk aplikasi yang aktif dan pengisolasian beban kerja untuk penyaluran versus analisis. Jadi Google Big Table ini yang akan memetakan informasi yang kita butuhkan. Karena setiap video yang diupload ke YouTube memiliki identitas tersendiri, mulai dari judul, akunnya siapa, dan dia berapa jumlah filenya itu akan diklasifikasikan terkolom, terdistribusi melalui Google Big Table. Bagaimana skenario penyimpanan file YouTube pada Google Data Center? Dapat kita ilustrasikan seperti video itu disimpan di dalam sebuah hard drive ya. Hubungan metadata, preferensi pengguna, informasi profil, pengaturan akun, data relevan yang diperlukan untuk mengambil video dari penyimpanan akan diklasifikasikan dalam tadi Google Big Table. Google Big Table akan berhubungan langsung dengan GFS atau Google File System untuk mencari di mana file tersebut disimpan. Jika file tersebut terdapat di Google Data Center, misalkan kita di Indonesia, maka kita akan dihubungkan ke Google Data Center yang berada di Indonesia. Kita tidak dihubungkan langsung ke Google Data Center yang berada di Amerika maupun negara lainnya. Sehingga untuk kemudian GVS Master Server akan memberikan lokasi replika utama pada klien yang merujuk pada chunk server tertentu yang terdekat. Nah, yang terdekat ini artinya yang berada di negara kita misalkan, yang memiliki informasi sesuai permintaan klien atau permintaan pengguna.
Itu merupakan skenarionya. Nah, karena banyaknya pengguna YouTube setiap harinya, YouTube membutuhkan lebih dari 1 petabyte untuk penyimpanan baru setiap harinya. Memutar hard disk drive adalah media penyimpanan utama karena biayanya yang rendah dan keandalannya yang cukup tinggi. Sedangkan solid state drive lebih unggul daripada hard disk, namun tidak lebih unggul secara ekonomis. Artinya dia mahal untuk SSD, solid state drive itu. Sehingga Google membutuhkan ruang penyimpanan baru untuk memenuhi segala kebutuhan yang diminta oleh YouTube. Adapun dibagikan mengenai 5 metrik kunci dalam membuat perangkat keras yang dibangun untuk menyimpan data. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware harus memiliki kemampuan untuk mendukung operasi input-output tinggi yang dilakukan secara cepat atau hitungan detik. Yang kedua, penyimpanan data harus memenuhi standar keamanan yang diterapkan oleh organisasi internasional. Yang ketiga, seharusnya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi dibandingkan perangkat keras penyimpanan yang biasa. Yang keempat, biaya untuk memperolehnya harus murah atau masuk akal jika dihitung secara kalkulasi bisnis. Dan yang kelima, disk tersebut harus dapat diandalkan dan memiliki latensi yang konsisten. Itu saja yang dapat saya bahas mengenai media cloud storage, khususnya pada YouTube. Bagaimana YouTube menyimpan file-filenya, yaitu melalui Google Data Center. Google Data Center terhubung melalui 2 sistemnya, yaitu Google File System dan Google Bigtable. Secara rinci sudah saya jelaskan. Nah, kurang lebih seperti itu media penyimpanan cloud storage pada YouTube, sehingga kita dapat memahami benar bagaimana YouTube menyimpan file-file jutaan pengguna di seluruh dunia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melakukan perkuliahan seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.